Halo, selamat sore semua. Patrisius Jiwandono di sini. Selamat tersesat ke channel saya, ke channel yang benar. Topik saya kali ini adalah bagaimana kita menggunakan ChatGPT untuk membantu kita di dalam belajar speaking English. Nah, kita akan menggunakan ChatGPT untuk membuat dialog dalam bahasa Inggris dan kemudian memeriksa keakuratan atau ketepatan bahasa Inggris yang sudah kita bikin. Jadi kita meminta ChatGPT untuk mengkoreksi kesalahan-kesalahan grammar yang ada di dialog buatan kita sendiri. Kemudian kita akan meminta sebuah website yang namanya Natural Reader untuk mengucapkan dialog itu dengan keras sehingga kita bisa mempelajari cara pengucapannya. Dengan demikian kita akan bisa mempelajari bagaimana sebuah dialog itu dibuat, kita buat sendiri, ChatGPT membantunya dengan mengkoreksinya, dan kemudian Natural Reader membantu kita memberikan model pengucapannya. Nah, mari kita ikuti sajian saya. Ya, ini adalah layar dari ChatGPT, jadi Anda tahu ya, alamatnya chat.openai.com. Kita tinggal mengetikkan perintah yang tepat. Ya, misalnya seperti ini, I'm learning how to tell my past experience in no more than 7 sentences. Can you give a model? Jadi ini perintah kita yang pertama. Kemudian dia memberikan seperti ini. Setelah kita lihat, loh kok kayak gini, bukan ini yang kita mau. Jadi kita memberikan perintah yang baru. Ya, kita akan membuatnya menjadi tepat. Di sini dikatakan give me a real example. Jadi kita meminta dia untuk membuatkan sebuah contoh yang tepat dari sebuah cerita, dari sebuah essay. Ya. Nah, kemudian di sini dia memberikan sebuah essay. Ya, bisa dialog, bisa essay. Sekarang contoh yang saya berikan adalah essay. Essay dalam bahasa Inggris tentang pengalaman di masa lampau. Tapi ini juga nanti bisa dipraktekkan juga untuk membuat dialog. Ya. Oke, ini yang diberikan oleh ChatGPT. Jadi dia memberikan essay seperti ini. Kita lihat, wah kita ini masih newbie ya, masih pemula. Jadi kalau seperti ini rasanya masih terlalu sulit buat kita. Oke, kita perintahkan yang baru. That's a pretty advanced English. Wah, itu Inggrisnya terlalu sulit. I'm a newbie. Saya masih pemula nih. Give me a much simpler example. Nah, kemudian dia akan memberikan contoh yang lebih simple. Oh ya, ini perintahnya dalam bahasa Inggris ya. Karena saya kebetulan dosen bahasa Inggris. Tapi kalau Anda masih pemula, Anda belum bisa memberikan perintah dalam bahasa Inggris, jangan khawatir, karena ChatGPT juga bisa memahami perintah dalam bahasa Indonesia. Jadi kalimat yang tadi itu bisa dikatakan seperti, bisa tulis ulang seperti, wah itu Inggrisnya terlalu sulit. Saya ini masih pemula. Coba kamu berikan contoh yang lebih simple, nah, seperti itu. ChatGPT bisa memahaminya. Ya. Oke, kita lihat contoh dari ChatGPT yang diberikan oleh ChatGPT. I went camping with my friends last summer. We set up tents, made a campfire, and cooked marshmallows. It started raining unexpectedly, dan sebagainya dan sebagainya. Ya, jadi ini ada contohnya, contoh sebuah essay di dalam bahasa Inggris ya, yang lebih sederhana daripada yang tadi. Oke, kita bisa mempelajari contoh ini sebagai model. Nah, kemudian Anda menulis sendiri, kita tulis sendiri essay kita dalam bahasa Inggris. Ya, tentunya masih banyak kesalahan di sana-sini, tapi nggak apa-apa karena nanti akan dibantu oleh ChatGPT. Nah, kemudian setelah menulis essay itu, kita umpankan lagi ke ChatGPT, kita minta dia untuk mengkoreksi essay yang sudah kita buat. Nih, correct my version. Jadi perintahnya berbunyi seperti ini, kemudian tinggal kita pastekan essay yang kita buat sendiri tadi. I had worst experience when I'm junior high school, dan sebagainya ya. Ini masih banyak mengandung kesalahan grammar. Sekarang kita minta ChatGPT untuk mengkoreksinya, membetulkannya. Oke. Nah, kita lihat bagaimana pembetulannya. Nah, dia akan mengatakan, oke, saya akan bantu Anda dengan mengkoreksi grammarnya. Nah, seperti ini hasilnya. I had a difficult experience when I was in junior high school. My teacher didn't like me
and I didn't have many friends, dan sebagainya. Nah, sekarang versi ini sudah tepat secara grammarnya sudah benar semua, kata-katanya juga sudah tepat, ya. Nah, Anda bisa mengambil essay ini yang sudah dibetulkan oleh ChatGPT, tapi ingat ChatGPT itu masih mesin, ya, dia bukan manusia, dia cuma mesin yang diajari. Jadi bagaimanapun Anda tidak bisa mempercayakan 100% kepadanya, tidak bisa percaya 100% kepadanya, artinya Anda masih tetap harus melihat lagi, sudah benarkah essay ini, sudah tepatkah, ya. Kalau perlu ya Anda membahasnya lagi dengan teman-teman atau mungkin dengan dosen atau dengan guru, sehingga terbentuklah essay yang lebih baik atau mungkin lebih manusiawi istilahnya. Oke. Nah, sampai di sini kita mungkin ingin menulis satu essay dalam bahasa Indonesia, kita minta ChatGPT untuk menerjemahkannya. Jadi perintahnya seperti ini, please translate from this. Kemudian Anda tuliskan essay itu. Saya punya pengalaman buruk di SMA, saya tidak populer karena tidak suka K-drama dan sebagainya. Langsung sama dia diterjemahkan seperti ini. Ya, I had a bad experience in high school, bla 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 bla. Ini merupakan terjemahan dari versi yang Anda buat tadi. Ya, oke. Nah, demikian seterusnya, Anda bisa membuat ChatGPT untuk mengkoreksi essay Anda, bahkan menuliskan essay Anda dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Tapi sekali lagi pesan saya, jangan menyerahkan sepenuhnya kepada ChatGPT. Anda masih harus berupaya sendiri, berpikir dengan pikiran Anda sendiri. Jangan mempercayakan sepenuhnya kepada artificial intelligence. Nah, sampai di sini, maka sekarang kita bisa menggunakan website satunya, namanya Natural Reader. Kita akan mempastekan essay yang tadi sudah jadi itu ke Natural Reader supaya sama dia dibaca keras. Begitu dia membaca keras, kita bisa tahu bagaimana pengucapan dari setiap kata yang ada di essay itu. Dan kemudian Anda latihkan sendiri. Demikian sehingga Anda bisa mengucapkannya sendiri. Nah, sekarang kita pergi ke Natural Reader. Ya. Halamannya seperti ini. Jadi Natural Readers dengan s.com. Ya, nanti kalau Anda masuk, Anda diminta untuk login dan sebagainya. Ada versi gratis, ada versi berbayar. Yang kita gunakan tentu versi gratis. Orang Indonesia akan sukanya gratisan, ya. Yang versi gratis itu pun juga sudah memadai untuk kebutuhan kita. Jadi kita tinggal memasukkan di sini. Yang tadi saya copy dulu, ya. Ini saya copy dulu, di highlight, kemudian Ctrl C, kemudian masuk ke Natural Reader. Kita klik yang ini, hilang semuanya, kemudian kita Ctrl V. Nah, kemudian kita klik yang ini. Nah, dia akan membaca. Wah, sayang suaranya malah nggak kelihatan nih. Suaranya malah nggak kedengaran. Sorry, ya. Tapi begitulah intinya. Begitu Anda mengetikkan atau mempastekan essay Anda tadi ke Natural Reader, maka tinggal mengklik yang ini dan Anda akan mendengar suaranya. Maaf, di sini ternyata tidak sampai kedengaran, entah karena masalah teknis yang ternyata belum saya set sepenuhnya. Tapi percayalah bahwa ketika Anda mengetikkan itu di Natural Reader, kemudian mengetikkan ininya, ya, tanda ini, maka dia akan mengucapkan atau membaca essay tadi itu dengan keras. Anda tinggal mendengarkannya, dan dari situ Anda bisa belajar pengucapannya. Nah, di sini ada satu kali, itu namanya normal speech, jadi dia akan berbicara dengan kecepatan yang biasa. Tapi kalau Anda merasa bahwa itu terlalu cepat, Anda bisa mengklik ini, kemudian, nah di sini ada yang di bawah satu kali ini ada
0,28 kali. Ini hanya 60 kata per menit. Nah, kalau Anda klik ini, maka dia akan berbicara lebih lambat. Dan Anda tinggal menyimaknya supaya Anda bisa mempelajari setiap kata, pengucapan setiap kata dengan benar. Oke, kiranya tips ini bermanfaat. Sampai jumpa di episode mendatang.